Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah pada malam hari ini. Ibadah online tengah minggu pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita semangat datang memuji menyembah Tuhan, Allah yang tidak terbatas kebaikan kemurahan-Nya. Sebelum kita mulai ibadah kita Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita mari berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami sungguh boleh merasakan hari lepas hari kebaikan Engkau dalam hidup kami. Musim boleh berlalu Tuhan, tapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami sungguh bangga punya Bapa seperti Engkau. Pada malam hari juga Tuhan, kami memulai ibadah kami ini. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh menikmati hadirat-Mu di malam hari ini, sehingga kami boleh, setiap kami diberkati, kami boleh mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka ibadah kami ini. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita mau naikkan pujian kita Bapak Ibu, kita mau katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini, pengumuman yang pertama, doa online 2 kali seminggu, setiap hari Senin dan Rabu jam 8 malam. Boleh Bapak Ibu, saudara-saudari semua ikutin di Facebook GKKD Jakarta Utara. Dan kami menghimbau untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semua, jika ada beban doa yang mau disampaikan, mari hubungin segera di nomor hotline yang tertera di layar TV atau handphone Bapak Ibu saudara-saudari semua. Pengumuman yang kedua, kita ada ibadah online setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Boleh Bapak Ibu saudara-saudari semua ikutin di YouTube GKKD Jakarta Utara. Demikian pengumuman kita di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Musim boleh berlalu Tuhan, tapi sesungguhnya kasih setia Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Terima kasih
Yesus, terima kasih Bapa. Kita mau katakan musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, tak selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia memberkatiku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Engkau Bapa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit Engkau sudah sembuhkan Bapa, dan
sanggup memulihkan keadaan dan kondisi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali malam hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu dan Saudara semua. Dan malam hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan mengenai mengalami Tuhan setiap hari. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak setiap kita untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Mari kita satukan hati kita, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kau boleh lipat tanganmu, tutup matamu, atau engkau boleh menaruh tanganmu di dadamu, tanda bahwa kita malam hari ini sama-sama bersehati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara pada kita semua. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini, karena malam hari ini adalah malam yang membuat kami boleh menyediakan waktu untuk bisa mendengarkan firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Kami rindu mengalami-Mu Tuhan, kami rindu beroleh pengenalan akan Engkau yang lebih lagi. Sebab itu biarlah firman-Mu diperdengarkan kepada setiap kami anak-anak-Mu, dan kami buka hati kami supaya hati kami menjadi tanah yang subur, yang ketika benih firman-Mu itu ditabur ke hati kami, maka benih firman itu terus bertumbuh, berbuah lebat di dalam seluruh kehidupan kami, dan hidup kami berbuah-buah, dan kehidupan kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama katakan amin, haleluya. Jemaat Tuhan yang luar biasa, malam hari ini kita mau belajar sama-sama tentang mengalami Tuhan setiap hari. Ada dua hal yang malam hari ini saya mau sharing kepada jemaat Tuhan semuanya, dari kisahnya Ayub dan juga apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang mengalami Tuhan atau hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Bila Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sedang membuka gadget yang ada aplikasi Alkitabnya, atau mungkin sedang membuka Alkitabnya saat ini, kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita mempelajari kisah kehidupannya Ayub, kita tahu bersama bahwa Ayub ini adalah seseorang yang sebetulnya hidupnya saleh, seseorang yang hidupnya jujur, seseorang yang hidupnya dekat akan Tuhan. Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama mengatakan seperti itu, bahwa Ayub ini adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, seseorang yang hidupnya takut akan Tuhan, seseorang yang hidupnya jujur. Tapi dia mengalami satu peristiwa dalam hidupnya. Dan di akhir dari Ayub pasal yang ke-42 ini yang mengejutkan adalah seperti ayat 5 yang tadi kita baca sama-sama. Pada akhirnya Ayub kenapa ya mengatakan bahwa hanya dari kata orang saja ia mendengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, begitu kata Ayub. Pernah gak Bapak Ibu dan teman-teman bertanya-tanya kenapa ya Ayub mengatakan seperti itu di akhir pasal yang ke-42 ini. Padahal di Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama mengatakan bahwa Ayub ini sebenarnya orang yang saleh, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya jujur kepada Tuhan. Apakah hal tersebut tidak cukup untuk membuatnya mengenal Tuhan? Apakah hal tersebut tidak cukup untuk membuatnya bisa dikatakan sebagai orang yang setiap hari mengalami Tuhan? Sehingga sampai di kitab Ayub pasal yang ke-42 justru kita mendengar satu statement yang cukup mengejutkan dari Ayub. Di ayat yang kelima tadi dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau dan memandang engkau. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini berarti ada satu pengalaman yang dialami oleh Ayub di dalam seluruh kehidupannya yang membuat Ayub meskipun dikenal sebagai seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang hidup benar di mata Tuhan, tetapi melalui pengalaman-pengalaman hidupnya yang dia sempat mengalami penderitaan, dia sempat mengalami sakit penyakit, justru dari hal tersebut dia bisa mengatakan di hadapan Tuhan bahwa dia semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi.
Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari mudah sekali bagi kita untuk kita mengatakan pujian kepada Tuhan, untuk kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik saat keadaan semuanya terlihat baik-baik aja. Tapi pengenalan akan Tuhan yang mendalam adalah waktu ketika kita memiliki pengalaman-pengalaman dengan Tuhan secara pribadi yang bukan hanya terjadi saat kehidupan kita sedang berada di dalam kelimpahan, tetapi saat kita mungkin sedang berada di dalam satu pergumulan, saat kita mungkin sedang mengalami sesuatu yang membuat kita mulai bertanya-tanya tentang Tuhan dan mulai membuat kita bergumul terhadap sesuatu hal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya percaya bahwa hidup kita dengan Tuhan dan membuat kita bisa mengalami Tuhan setiap hari adalah ketika kita tetap memandang Tuhan di dalam segala keadaan. Mau sedang COVID, mau tidak sedang COVID, mau saat ini kita sedang berjuang untuk studi atau karir kita, untuk keluarga kita, atau mungkin saat ini kita sedang rasanya sudah mengalami banyak hal yang luar biasa. Pengenalan kita akan Tuhan setiap hari itu tidak pernah ditentukan oleh keadaan, tetapi tentang bagaimana kita memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Sama seperti yang akhirnya disampaikan oleh Ayub. Pada akhirnya dia bisa katakan bahwa aku tidak hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang, tetapi aku mengenal Tuhan dari mataku sendiri. Bahwa Tuhan bekerja di dalam segala perkara yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Dan Tuhan bisa menggantikan segala sesuatu yang pernah hilang karena Ayub tetap memelihara iman, ketekunan dan kesalehannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, keadaan mungkin di sekeliling kita tidak selalu baik. Tapi hal yang membuat kita bisa mengalami Tuhan dan hidup dalam pengenalan kita akan Tuhan adalah bagaimana sikap kita terhadap keadaan tersebut. Waktu kita tetap punya sikap yang benar, waktu kita tetap bisa memuji Tuhan yang tidak dibatasi dan tidak dipengaruhi oleh keadaan, disitulah sesungguhnya kita bisa betul-betul mengalami Tuhan yang sesungguhnya di kehidupan kita. Amin. Yes. Saya punya satu statement dalam hidup saya secara pribadi bahwa sebetulnya tema besar dalam hidup kita ini adalah tentang Tuhan loh. Apapun yang kita alami dalam hidup ini. Sebetulnya kalau hidup kita adalah hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari, kita mau mengalami apapun dalam hidup ini, kita akan selalu bisa melihat Tuhan dalam hal itu. Kita akan selalu bisa melihat ada makna di balik sesuatu yang kita alami yang bikin kita dari situ bisa semakin kenal bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan yang baik itu bukan karena kita ngomong setiap hari Tuhan itu baik saja, tetapi Tuhan yang betul-betul baik yang kita alami kebaikannya setiap hari. Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, terkait dengan mengalami Tuhan setiap hari, dua hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, untuk kita bisa mengalami Tuhan setiap hari adalah memiliki pengalaman itu sendiri dengan Tuhan. Miliki pengalaman dengan Tuhan. Ya. Dan pengalaman ini bukan hanya selalu pengalaman yang buruk, ya. Tunggu ada masalah dulu, enggak juga gitu. Mau apapun yang terjadi di dalam hidup kita, selama kita bisa melihat Tuhan dalam keadaan itu, disitulah pengenalan kita kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Amin. Sehingga ketika kita bilang Tuhan baik, aku katakan Tuhan itu baik bukan karena aku dengar kamu bilang Tuhan baik, tapi karena aku mengalami bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam hidupku. Waktu kita bilang Tuhan itu bisa melakukan mujizat, itu bukan cuma karena kita mendengar bahwa ada orang lain yang mengalami mujizat Tuhan, tapi karena kita sesungguhnya mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Kan pengalaman hidup kita dengan orang lain beda-beda. Kenapa kita gak ciptakan pengalaman-pengalaman hidup itu dengan Tuhan yang bikin kita bisa mengalami dan mengenal Tuhan lebih dalam karena pengalaman kita sendiri dengan Tuhan. Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, tema besar dalam hidup kita sesungguhnya adalah tentang Tuhan. Miliki pengalaman setiap hari dengan Tuhan.
Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, jangan keadaan yang membuat kita membatasi diri untuk melihat betapa Tuhan sungguh-sungguh bisa berkarya nyata di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan baik bukan hanya untuk saya, Tuhan baik untuk saudara dan saya. Tuhan baik bukan hanya untuk orang yang bisa kesaksian, Tuhan baik untuk engkau yang mungkin hari ini belum bersaksi. Karena Tuhan menjumpai setiap kita secara pribadi, Bapak Ibu dan teman-teman. Dan Tuhan mau supaya setiap kita memiliki pengalaman dengan Dia. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami Tuhan setiap hari? Saya ingat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kita buka bersama-sama firman Tuhan. Kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Paulus mengatakan dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 ini yaitu yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya yang menjadikan aku semakin serupa dengan Dia. Pengenalan akan Tuhan membuat kita bisa semakin serupa dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan waktu kita menjadi serupa dengan Tuhan, maka apa yang ada pada Tuhan, yang ada pada Tuhan kan hanya yang baik ya. Itu bisa termanifestasi juga dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, di dalam pergaulan kita sehari-hari dengan orang lain ya, kita itu kan akan lebih enak meminta dari seseorang yang kita kenal ya, dibandingkan orang yang kita belum begitu kenal. Nah, kalau kita memiliki pengenalan akan Tuhan melalui persekutuannya seperti yang Rasul Paulus katakan, maka Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 katakan, ketika firman-Mu tinggal di dalam aku, ya kan, firman Tuhan tinggal di dalam kita, ketika hidup kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, minta apa saja yang kamu kehendaki dan Tuhan akan memberikannya. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan membuat kita semakin serupa dengan Dia. Dan waktu firman-Nya tinggal di dalam kita bisa minta apa aja yang kita perlu, Tuhan bisa memberikannya. Sama seperti kita akan merasa lebih nyaman untuk meminta sesuatu dari orang yang kita kenal dibandingkan orang yang kita gak kenal. Kalau kita memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui pujian penyembahan, melalui doa, melalui segala hal yang bikin kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan lebih enak untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan janji firman Tuhan katakan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, minta apa saja Bapak Ibu. Waktu saya mengawali tahun 2021 ini, saya dapati firman Tuhan ini, Yohanes 15 ayat yang ke-7 ini. Ketika kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Setelah itu, sejak itu, ketika saya berdoa, ketika saya saat teduh, saya gak pernah ragu, saya gak pernah malu, saya gak pernah takut meminta apapun sama Tuhan. Karena saya tahu janji firman Tuhan katakan, kalau saya tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam saya, maka saya boleh minta apa aja sama Tuhan. Dan Dia bisa kasih. So mari kita kejar pengenalan akan Tuhan setiap hari melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Sama seperti malam hari ini Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Ini juga salah satu cara kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Ada doa-doa online yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman ikuti setiap harinya. Ambil waktu untuk mengikutinya. Karena itu juga bagian dari kita membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun pengenalan kita setiap hari dengan Tuhan. Dan yang paling utama, jangan tinggalkan persekutuan pribadimu dengan Tuhan.
Sebab orang yang mengenal Tuhan, Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 mengatakan, dan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saya percaya ketika umat Tuhan hidup di dalam pengenalan dan persekutuan akan Tuhan, itu yang menjadi sumber kekuatan dan kemenangan kita yang sesungguhnya. Firman Tuhan katakan kita akan menjadi lebih dari pemenang. Kita akan tetap kuat dan bertindak. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita gak jadi orang yang mudah menyerah. Karena kekuatan kita yang kita bangun setiap hari adalah ketika kita hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Simple. Malam hari ini saya cuma membagikan itu buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Alami Tuhan setiap hari. Yang pertama adalah dengan pengalaman pribadi kita sendiri dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui pengalaman-pengalaman hidup kita ya, yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun, tetapi membuat kita terus pandang Tuhan, lihat Tuhan, bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam segala keadaan. Yang kedua, alami Tuhan setiap hari melalui firman-Nya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang kukandaki ialah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Sehingga melalui itu kita semakin serupa dengan Tuhan. Dan ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan hidup dan tinggal di dalam kita, maka kita menjadi serupa dengan Dia dan kita bisa mendapatkan apa saja yang menjadi keperluan kita. Itu janji firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita mau jadi umat yang tetap mengenal Tuhan dan seperti yang dikatakan Daniel 11 ayat yang ke-32 tadi, bahwa umat yang mengenal Tuhan, dia akan tetap kuat dan akan bertindak. Dia tidak dikalahkan oleh keadaan, tetapi kita semua menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Simple firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini. Saya berdoa bahwa firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua dan membuat kita bisa semakin bergairah untuk menghendaki hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, hidup di dalam persekutuan kita kepada Tuhan melalui firman-Nya, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca setiap hari, yang kita bangun setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya mau berdoa buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya ajak kita semua malam hari ini untuk menyambut dengan sukacita akan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Kita sama-sama satukan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan tayangan ini, mungkin saat ini engkau sedang bersama dengan keluargamu, engkau sedang bersama dengan anakmu, dengan istrimu, dengan suamimu, atau mungkin engkau sedang sendiri. Entah engkau sedang di rumah atau engkau sedang dalam perjalanan, atau mungkin kau sedang dimanapun kau berada. Saya ajak kita semua datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau supaya hidup kita setiap hari memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Setiap hari kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kita bisa mengalami Tuhan setiap hari. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tidak ingin hanya mendengar dari apa kata orang tentang Engkau. Kami rindu bahwa kami punya pengalaman pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami rindu bahwa kami bisa bersaksi tentang Engkau karena kami mengalami Engkau setiap hari Tuhan. Dan kami selalu bisa menceritakan tentang Engkau kepada banyak orang. Dari semua kebaikan-Mu yang kami alami setiap hari. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi setiap hari dalam hidup kami. Kami percaya bahwa firman-Mu katakan kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu selalu baru setiap hari bagi kami. Biarlah kami anak-anak-Mu, umat-Mu malam hari ini yang menyaksikan tayangan ini sungguh boleh mengalami firman Tuhan itu setiap hari dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa bahwa kami mau memiliki kerinduan yang lebih lagi untuk boleh mengalami Engkau setiap hari melalui firman-Mu Tuhan. Sama seperti yang Paulus katakan, yang kukandaki ialah mengenal Tuhan dan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, di mana aku menjadi serupa dengan Tuhan. Kami mau bahwa dalam hidup kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Sehingga ketika kami di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami tahu bahwa kami hidup
berbuah-buah banyak. Kami tahu bahwa kami berlimpah-limpah dengan kebaikan, dan kami tahu bahwa apapun yang menjadi doa dan kerinduan kami, Engkau bisa menjawabnya tepat dan indah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa setiap umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Kami percaya bahwa pengenalan kami akan Tuhan itu yang akan membuat kami hidup untuk penuh semangat, tidak mudah menyerah, menjadi lebih dari pemenang. Kami akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami percaya bahwa masa depan kami di dalam Engkau adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu yang malam hari ini sedang menyaksikan tayangan ini. Apapun yang sedang terjadi, dialami, menjadi doa dan pergumulan setiap jemaat-Mu malam hari ini, Engkau yang mengetahuinya Tuhan. Engkau jawab, Engkau dengar setiap doa, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi, dan Engkau yang menyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu terlebih besar dari apapun. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kiranya ibadah online yang Bapak Ibu dan teman-teman ikuti bisa memberkati Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk semakin hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita kejar terus pengenalan akan Tuhan setiap hari melalui doa, melalui saat teduh, melalui firman Tuhan yang akan membuat kita terus bertumbuh, berakar kuat di dalam Dia, dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sampai ketemu lagi di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.